Setelah kemarin private placement, ternyata Pani masih butuh dana lagi, dan kali ini Pani putuskan cari dananya dengan raisu, dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Berapa banyak potensi dana yang nanti bisa didapat dan gimana respon market sampai berita ini keluar, kita akan bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Intraku Sekuritas, dan sekarang kita bahas IHSG-nya dulu. Si IHSG hari ini masih menguat ya, menguat 1,1%, masih higher low candle-nya, tapi hati-hati. Maksudnya hati-hati adalah karena ini ada area gap nih ya, 7914, 7942. Area ini masih sangat mungkin direspon jadi resisten kalau kita mengingat kondisi di stabilitas politik di Indonesia masih belum benar-benar oke. Masyarakat masih terlihat belum benar-benar puas gitu ya dari respon ataupun jawaban dari pihak pemerintah. Jadi kita masih tetap harus stay safe dulu aja. Dan sebenarnya kalau misalnya ada koreksi-koreksi lagi ya, selama nggak ke bawah 7448 masih oke-oke aja ini IHSG, dan masih terhitung technical correction. Cuman karena kondisi yang masih belum benar-benar enak, maka menurut opini pribadi saya, skenario paling dekat adalah bikin range sideways dulu aja kali ya. Ya antara 7448 sampai 8017 itu mudah-mudahan range-nya juga menyempit, yang suspeknya nanti bisa bikin continuation pattern. Mudah-mudahan seperti itu. Tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek ya. Jangan lupa jualan kalau udah cuan. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu nih ya. Kita happy cuan dulu hari ini. Sekarang. Beberapa saham yang mau saya bahas, ada saham yang udah masuk ke dalam rekomendasi beberapa hari yang lalu. Juga ada saham yang di spill waktu tadi pagi live Instagram. Yang pertama Antam. Ini saham masuk ke dalam rekomendasi beberapa waktu yang lalu ya, belinya di 2.900. Hari ini lunas target TP2 di 3580. Jadi buat yang tadi mungkin udah pada jualan ya happy cuan. Buat yang belum punya barang, belum punya lagi. Buat yang masih ada barang belum jualan maksud saya, dan masih mau hold, pasang trailing stopnya itu di 3350. Hari ini candlenya cenderung indecision ya. Jadi kalau turun ke bawah 3350 berarti skenario yang terdekat adalah bikin range sideways antara berapa ini, 2770 sampai 3660-an itulah kalau kita ambil range-nya dari paling atas ke paling bawahnya. Jadi pasang trailing stop di 3350 boleh buat yang masih ada barang dan masih mau hold. Memang masih ada peluang atau masih ada kemungkinan Antam breakout 3600. Untuk itu buat yang masih punya barang dan masih mau hold, silahkan pasang trailing stopnya di 3350. Lumayan tuh buat yang udah jualan, lebih cuan lah ya si Antam. Dan buat yang pengen beli, kita pantau besok buat bekal fast trade coba ya. Sepertinya menarik juga nih. Kedua Soci, ini saham tadi di spill waktu live trade pagi ya. Memang hari ini candlenya jadi doji sih. Cuman tadi pagi itu di spill waktu di sini nih. Waktu di sekitar 193 194 ya. Karena tujuan belinya hanya untuk fast trade, harusnya naik ke 200 itu udah lumayan dan sudah bisa jualan. Jadi happy cuan. Karena tadi sempat naik ke 204, ya harusnya jualan lah ya. Happy cuan lah ini si Soci. Seenggak-enggaknya misal nih setelah ngetes 204 turun 2% dari situ, jualan masih ada sisa cuan yang masih bisa dikantongin gitu ya. Happy cuan Socinya. Next kita bahas si Pegas. Nah si Pegas saham yang masuk ke dalam rekomendasi di berapa minggu yang lalu ya. Dapat barangnya di hari tanggal 26 lah pokoknya. Tanggal 26 Agustus dapat barang. Targetnya di 1800 belum disamperin, tapi hari ini sempat naik sampai ke 1790 dan tutupan di 1760. Ini masih oke disimpan buat yang punya barang ya. Kalau mau pasang trailing stop ya pasang di berapa ya, sini boleh lah, 1740 tuh boleh.
itu nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas kemarin. Ada Buka. Strategi kemarin tuh ngantri di 172 sih saya, 172 170 gitu ya, meskipun ya oke aja beli di 173 dengan konsekuensi stop lossnya tetap di bawah 166 dan targetnya saya masih tetap incer di sekitar 185 187. Jadi kalau dapat barangnya di 173, risk reward rasionya, potensi rewardnya kurang dari 2 kali dibandingkan dengan resiko. Jadi untuk itu, untuk memperkecil resiko dan memperbaiki risk reward ratio, saya pilih area paling nggak 172. Syukur-syukur dikasih 170 gitu ya. Selama ke bawah 166 ini Buka masih ada peluang untuk balik lagi ke atas 180. Jadi mudah-mudahan bisa nyampe 185 dengan lancar. Next ada PRMS. Strateginya ini buat yang belum punya barang aja kemarin. Ngantri di 494. Ya hari ini low-nya cuma 505. Bagus juga sebenarnya. BRMS nggak ke bawah 500 lagi ya. Kita lihat lah. Sementara ini kan belum ada tanda-tanda bullish reversal yang enak gitu ya, bahkan di bullish reversal sih, sorry. Tanda-tanda pola continuation yang baru bahkan di intraday gitu kan. Jadi untuk itu, karena pullback terakhir sebagai inducement di 454, maka saya pilih area belinya seenggak-enggaknya 494 supaya risikonya nggak terlalu gede karena stop lossnya di 452 paling enggak gitu, sambil nunggu ini ntar kebentuk pola apa nih. Kemungkinan besar ntar ada pola dulu sebelum dia lanjut ke atas. Terus ya, mudah-mudahan lancar ke 600 lah ini sih PRMS tanpa banyak drama. Yang udah punya barang mah simpen dulu aja. Next ada Pewon. Ini juga belum dapat barang ya, strateginya ngantri di 362. Tapi kalau misalnya udah ada barang, udah punya barang, simpan dulu nggak masalah selama nggak turun. Apalagi tutup di bawah 348 itu masih aman disimpan. Mudah-mudahan samperin dulu 362, 360, kemudian lancar ke 420-an. Kemudian baru sekarang kita bahas PANI nih. Berita ini rilis tanggal 3. Ya setelah PANI juga kasih keterbukaan informasi di bursa ya. Rilis kalau PANI menerangkan dia mau raise. Jadi yang kemarin udah pernah dibahas di beberapa video yang diupload di beberapa hari yang lalu, maksud saya. PANI emang raise juga sih, tapi private placement tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Ternyata masih butuh duit lagi nih si PANI ya. Dan PANI bakal nerbitin saham baru kali ini, PMHME TD. Itu sebanyak-banyaknya sebesar, ini harus nyontek saya angkanya biar nggak salah, 1.212.536.300 lembar. Itu ya. Ada di sini kalau mau dibaca sendiri silahkan, ini sumbernya dari investor.id. Dan nilai nominalnya nanti sebesar Rp100 per lembar. Kemudian harga tebusnya sih belum tahu ya. Harga tebusnya berapa belum tahu. Tapi kalau misalnya kita pakai asumsi harga penutupan kemarin aja lah. Kita pakai asumsi harga penutupan kemarin itu, PANI harga penutupan kemarin ada di 15.875 ya. Jadi dengan asumsi harga penutupan kemarin, maka potensi nilai raisunya PANI itu bisa sekitar 19 triliun. Lumayan ya. Dan duit hasil raisunya ini nanti akan digunakan untuk nambah kepemilikan saham di CBDK. Emang nggak butuh duit kayaknya ini si bapak ya. Raisu nih, cari duit, dapat duit, nambah kepemilikan di CBDK. Oke. Nah, pengennya si PANI PANI itu pengen dia pegang 90% saham CBDK. Nah, kalau kita lihat struktur kepemilikan saham si CBDK ya. Di sini tertulis ada 3 pemegang saham selain masyarakat. Ada PT Agung Sedayu, ada PT Pantai Indah Kapuk si PANI ya, Pantai Indah Kapuk 2, dan ada PT Tunas Mekar Jaya. PANI di sini sudah punya 45,9%, udah mayoritas dia. Tapi PANI pengen dia pegang 90% dari saham si CBDK.
Dan 90%-nya itu dia pengen ngebeli saham dari PT Agung Sedayu sebanyak 22,05% ini nih. Dan PT Tunas Mekarjaya sebanyak 22,05% juga. Jadi total 44,1% dari PT Tunas Mekarjaya dan PT Agung Sedayu itu mau dibeli sama si Pani. Dibeli, jadi Pani punya 45,9 plus 44,1, totalnya 90%. Sisanya yang 10% itu adalah masyarakat. Gitu ceritanya. Dan ya belum tahu sih cum date-nya ini kapan ya. Cum date-nya kapan belum tahu karena ya Pani baru akan ada RUPSLB yang RUPSLB-nya ini untuk meminta persetujuan PMHMETD atau Raisu ini kepada pemegang saham, dan rencananya RUPSLB-nya ini nanti di Oktober, di tanggal 9 Oktober 2025. Terus respon market ketika berita ini keluar, open cap up sih tadi ya, si Pani ini open cap up nih, terus dia kempes. Oke lah, open cap up dia kempes dan ya belum berhasil nembus ke atas highest yang pernah dibentuk di bulan Juli kemarin, yaitu di 16.900. Tapi kalau kita lihat strukturnya juga, pullback terakhir kita bisa anggap di 14.475 ya. Selama nggak ke bawah 14.475 ini masih ada cukup besar peluangnya untuk lanjut ke atas ke 18 ribuan. Target TP full cycle dari setup yang kebentuk di bulan Maret lalu itu ada di 18.700-an. Kemudian kalau kita zoom out dikit, ini inside bar, oke. Nah di sini ini ada area order block, belum dites ingat saya nih. Jos belum dites di 17 ribuan lah ya. 17.100 belum dites. Jadi ya masih ada peluang untuk ke 17.000, 18.000. Mudah-mudahan sih bisa ke sana. Jadi kalau kita lihat dari sisi teknikal, Pani sementara ini masih oke-oke aja dengan catatan nggak ke bawah 14.475 gitu ya. Kalau masih ada barang, karena sebelumnya itu pernah ada strategi yang belinya seingat saya di sini dah di 14.700. Jadi harusnya masih ada barang dan floating profit ya. Ini masih oke-oke aja kalau mau disimpan, dan waktu itu stop lossnya seingat saya di 13.600. Jadi ya udah, tetap dipasang di situ boleh stop lossnya di 13.600. Selama nggak ke bawah 13.600 disimpan dulu boleh. Itu ya, sementara kayak gitu dulu ini si Pani. Mudah-mudahan bisa membawa lagi. Bisa ke 18 ribuan tanpa banyak drama. Oke, next kita bahas sebentar. Oh udah, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 4 September 2025. Ada 4 saham ya, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Saham pertama ada brand. Tadi ada yang sempat nanya brand. Nah, brand ini sih kalau kita lihat strukturnya, selama dia nggak ke bawah 8250, masih ada peluang yang cukup besar untuk balik lagi ke 9,5 atau 9.700-an. Jadi, hitungannya ini low risk. Pertimbangan pertama yang dipakai untuk beli brand sekarang ini adalah, pertama low risk. Kedua, ini ada potensi hidden bullish divergence ya. Kalau kita lihat swing higher low di swing low di tanggal swing higher low di tanggal berapa nih, 21 Agustus tuh ya, low di 21 Agustus, dan yang sekarang harga kan masih lebih tinggi nih, low hari ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan low yang sebelumnya ya, yang Agustus kemarin tuh 21 Agustus, tapi RSI-nya atau osilatornya udah lebih rendah. Dan iya di sini udah ada bearish divergence juga dengan neckline di 8250. Maka ini setelah ada bearish divergence disusul hidden bullish divergence. Jadi selama enggak ke bawah 8250, yang pertama strukturnya industri-nya belum diambil, berarti hukumnya rumusnya berarti masih terus ke atas. Dan selama neckline si divergence-nya itu juga enggak ditembus, maka sinyal bearish divergence ini enggak jadi sinyal bearish reversal. Jadi masih bisa
manfaatkan untuk area beli ini di sekitar 8600 sampai 8300-an itu ya. Kemudian strateginya beli langsung di 8600 boleh, stop lossnya cukup di bawah 8250. Mau langsung pasang di 8225 atau 8200 boleh, hitungannya nggak gede sih ini. Cuman berapa persen ya dari ya seginilah. 4,6 ya, anggap aja 5% lah ya. Sekitar 5%. Dengan target sekitar 9700-an ya. 9700, 9800 lah. Kalau memang ini beneran bikin hidden bullish divergence, maksudnya nantinya dalam waktu dekat ke depan disusul dengan pola-pola bearish reversal di candlenya, maka bener jadi bullish divergence, akan lebih besar peluangnya untuk nembus ke atas 9850 meskipun itu cuma satu tick ya, meskipun cuma nyampe ke 9875. Jadi nargetin di 9800 saya rasa itu masih cukup wajar gitu. Gitu ya, stop loss di bawah 8250. Dan saham kedua ada Doit. Doit yang hari ini naik menguat 8,8%, tutup di 370. Ini buat yang belum punya barang aja. Buat yang udah punya barang, simpen dulu aja ya. Memang saya agak apa ya, nggak seoptimis kemarin waktu si Doit muncul berita dia akuisisi tambang, kemudian dia nyamperin area beli dan ada setup, kemudian nyamperin area beli level pre-entry gitu ya, bagus itu. Kemudian dia kempes lagi anteng di sini, muncul berita nggak jadi akuisisi tambang. Entah apa maksudnya, entah apa maunya, maksud saya entah apa maunya saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya percaya di technical market discount everything ya. Dengan hari ini naik tutup di 370, volumenya gede. Bahkan kalau kita lihat strukturnya ya, dari maksudnya perjalanan harga dari Mei sampai sekarang, Doit tutup di atas 366. 366 ini adalah lower high terakhir yang kebentuk selama perjalanan harga sejak Mei sampai sekarang. Berhasil tutup di atas itu, ini akan memperbesar peluang untuk lanjut ke atas. Paling enggak ke 400-an lagi lah. Mudah-mudahan lancar ke situ ya. Jadi strateginya setup yang kebentuk di bulan April kemarin itu masih bisa dipakai. Yang pertama. Yang kedua, area belinya buat yang belum punya barang, ngantri di 360 boleh. 366 juga sebenarnya nggak masalah selama sanggup diterima stop lossnya di bawah 328 ya. Jadi 36 boleh, 360 boleh, pasang 2 atau 3 order boleh, dipecah 366, 360 dan 346 itu boleh, nggak masalah. Stop lossnya sama-sama di bawah 328 semua. Tinggal diatur money manajemennya aja, dan targetnya, target TP1 masih di 450 nih dari setup yang udah kebentuk ya. Cuman perlu diwaspadai di sekitar 400 sampai 410-an lah. Area itu diwaspadai dulu. Kalau masih direspon jadi resisten dan ada pola-pola bearish reversal, exit dulu entah sebagian atau seberapa, boleh. Kemudian berikutnya ada HEAL. Hari ini menguat juga, menguat 1,6%, tutup di 1605 dan candlenya sih inside bar ya. Masih uptrend kalau kita lihat dari April sampai sekarang ya, ini masih uptrend dan strukturnya ini oke. Oke, ini strukturnya. Pullback terakhir sebagai endorsement di 1505. Jadi selama nggak turun ke 1500 atau lebih bawah, maka peluang untuk lanjut ke atas lagi itu masih lebih besar. Dan ini ada potensi dan bullish divergence juga nih ya di sini. Maka yang minat beli HEAL besok bisa ngantri di 1585, stop lossnya di 1500 dan targetnya 1800. Oke lah. Itu target TP1, range-nya 1755 sampai 1890 ya. Mudah-mudahan ke 1800-annya dilancarkan ya. Dan yang keempat ada Medco. Oke, Medco sempat turun kemarin-kemarin, cukup bikin kesel dan dia membal setelah ngetes area order block di sini nih ya. Membal hari ini tutup di 1250, tutup di atas 1240, berarti ada setup baru yang kebentuk. Ada CB1 yang kebentuk di sini. Buat yang belum punya barang, silahkan ngantri di 1175 untuk belinya. Stop loss di bawah 1100 ya. Sebenarnya area belinya tuh dari 1215, 1175 dan 1135. Ngantri di 3 level itu boleh.
ngantri di dua level yang bawah ini boleh di 11.75 dan 11.35 itu tok juga boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 1100, kalau turun dan tutup di bawah 1100. Target TP1 di 1345 dan target TP2 di 1495 1500. Benar-benar waspada dulu di sekitar area 1330, 1340, 1350 lah. 1330 sampai 1350 itu waspada dulu karena area ini masih sangat mungkin direspon jadi resisten karena ini ada order block juga. Kalau kita lihat perjalanan harga dari Juni sampai sekarang turun itu ya, ini ada order block nih dan masih sangat mungkin direspon jadi resisten. Jadi ya saya mencukupkan dulu target pertama targetnya di TP1 di 1345. Jadi boleh TP-TP entah sebagian dulu gitu atau seberapa atau semuanya juga boleh, terserah, diatur aja sesuai dengan profilnya masing-masing lah ya di 1345 itu. Kalau memang jualan sebagian dulu, sisanya ya pasang trailing stop seperti biasa gitu ya. Itu tadi 4 sambilan kami untuk besok hari Kamis 4 September 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.